Kembali lagi dengan saya Fahmi Arya Saputra. Kerjaan saya sebagai pengacara atau advokat untuk pembahasan permasalahan pemahaman hukum kepada masyarakat. Ini sekarang kita mau bahas masalah jual beli. Terkadang masyarakat kurang mengerti atau kurang melengkapi atau tidak mengerti gitu bagaimana apa sih yang dipenuhi dalam proses jual beli. Untuk itu saya akan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Jual beli itu pada dasarnya adalah berkaitan dengan masalah antara penjual dan pembeli. Oke, saya akan bahas masalah dari segi pembeli dulu, karena banyak yang pembeli kurang mengerti. Saya ambil contoh beli kendaraan bermotor. Dalam jual beli kendaraan bermotor, apa sih yang harus dilengkapi? Oke, kita harus tahu dulu motor itu adalah bukan barang curian atau bukan barang dari hal kejahatan. Itu dulu yang kita harus tahu. Maka itu kita harus tanyakan kepada si penjual, apakah ini barang ini bukan barang dari kejahatan atau tidak. Oke, yang paling utama adalah kita lihat surat-suratnya, STNK, BPKB, dan faktur. Biasanya orang ngecek itu, ada nggak sih surat-suratnya gitu. Tanyakan, pastikan bahwa di dalam surat BPKB, STNK, dan faktur itu sesuai tidak dengan nomor rangka dan nomor mesin. Terkadang itu nggak sesuai. Itu yang menjadi kategori motor itu dikategorikan, diduga itu barang curian atau barang dari tindak kejahatan. Tapi kita harus lebih teliti. Itu yang tadi saya jelaskan adalah standarnya. Jadi 3 itu paling utama. Oke, misalkan barang itu sesuai dengan undang-undang dan bukan dari tindak kejahatan. Oke, kita masuk ke langkah awal. Langkah pertama adalah kita pastikan harga antara penjual dan pembeli itu sepakat. Dan secara jelas kedua belah pihak memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kendaraan tersebut, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan tersebut dan uang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah sesuai dengan surat-surat dan perlengkapan, kita pastikan kesepakatan yang tadi sudah dituangkan. Misalkan harga motor itu 200 juta. Akhirnya kita sepakat, penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan pengikatan. Setelah sudah sepakat, kedua belah pihak menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan aturan undang-undang. Akhirnya yang satu memberikan haknya berupa motor, yang satu memberikan kewajibannya berupa uang. Dan akhirnya kedua belah pihak sepakat. Banyak kejadian di lapangan atau di Indonesia ini, itu kita transfer dulu. Transfer uangnya tapi barangnya, kendaraannya belum ada. Akhirnya banyak yang ditipu. Oknum yang menipu itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dia memberikan uang dulu baru kendaraan atau barang itu. Seharusnya kesepakatan itu timbul pada saat si penjual bertemu dengan pembeli dan pembeli langsung melakukan transaksi. Transfer udah ada e-banking dan yang lain macam-macam ya. Nah, itu yang benar gitu. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membelokkan semua. Oke, dari saya terkait dengan masalah jual beli, yang kalian harus lakukan adalah pastikan kwitansi itu ada dan jelas isi di dalam kwitansinya dan harganya dan peruntukannya apa, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Saran saya harus hitam di atas putih, bermaterai.
dan itu tertera cara pembayarannya bagaimana, cara pengiriman barangnya kayak gimana. Setelah udah itu, lakukan hak dan kewajiban penjual dan pembeli sudah putus pada saat kedua belah pihak sudah sepakat bahwa barang itu dan uang itu sudah diterima. Dari saya, tetap hati-hati, depannya tetap waspada kepada penjualan melalui transfer atau melalui online. Tetap hati-hati. Sekian dari saya. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.